Hai semua, Movilogi di sini. Selamat datang kembali untuk kalian semua. Dan aku doakan semoga kalian semua sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini, aku akan kembali menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat bagus untuk menemani hari kamu semua. Film ini mengisahkan seorang wanita kaya raya yang terjebak di pulau terpencil dan hanya ditemani oleh lelaki miskin. Bisakah wanita itu bertahan dengan keadaannya sekarang? Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke plot filmnya. Wanita ini bernama Amber Lake. Dia adalah seorang wanita kaya dan sangat tajir. Tetapi dia mempunyai sifat angkuh dan juga sombong. Apapun yang Amber lihat, jika tidak sesuai dengan standarnya, Amber akan marah dan menentangnya. Dia merupakan istri dari seorang direktur sebuah perusahaan besar bernama Tony, yang selalu saja memberikan apapun yang diinginkannya. Di suatu waktu, Tony mengajak Amber berlibur ke Italia untuk pergi ke tengah laut dan menyewa sebuah kapal pesiar yang tidak terlalu mewah. Tujuan Tony sangatlah bagus. Dia sangat ingin membuat istrinya selalu bersyukur atas apa yang dia berikannya selama ini. Namun, nampaknya Amber tidak suka menaiki kapal pesiar tersebut, sebab kapal itu terlihat kecil dan murahan. Di sana Amber kembali bersikap angkuh pada salah satu kru kapal bernama Giuseppe, karena dia memberikan Amber peralatan olahraga yang menurutnya tidak bagus. Giuseppe ini adalah seorang nelayan, tapi karena ada sedikit masalah dengan kapalnya, dia terpaksa harus bekerja di kapal pesiar untuk sementara, agar bisa mengumpulkan modal untuk memperbaiki kembali kapalnya. Kepribadian Giuseppe sangatlah baik. Dia berpikir bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama untuk kebebasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Amber terhadap Giuseppe. Apapun yang dikerjakan Giuseppe, Amber tidak pernah menyukainya. Bahkan dia berkata bahwa ikan tangkapan Giuseppe tidaklah segar, serta bau busuk sama seperti bau badan Giuseppe. Akhirnya, keesokan harinya Amber pergi berbelanja ikan sendiri. Tetapi juru masak kapal pesiar itu malah memberikan ikan busuk hasil tangkapan Giuseppe kemarin, untuk kemudian dimakan Amber di meja makan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Amber memakan ikan busuk itu sambil berkata bahwa ini adalah ikan segar yang sangat lezat, dan bukanlah ikan busuk yang ditangkap Giuseppe kemarin. Amber selalu merasa satu tingkat lebih tinggi dari orang lain. Dia tidak pernah bisa menghargai atau memandang baik orang biasa seperti Giuseppe. Karena sejatinya Giuseppe itu dibayar, maka Giuseppe harus mematuhi setiap perintah dari Amber. Keesokan harinya, Amber meminta Giuseppe untuk mengantarkan ke tengah laut menggunakan rakit untuk mencari udara segar. Namun rakit mereka tiba-tiba mogok, dan sialnya lagi ketika Giuseppe ingin menembakkan pistol suar, Amber merebutnya, hingga terjadilah sedikit pertengkaran yang membuat rakit mereka bocor. Hingga akhirnya berhari-hari mereka hanyut di hamparan laut yang luas. Hari pun berganti dan mereka melihat ada sebuah daratan. Mereka pun memutuskan untuk menepi di sana. Ketika sampai, sifat angkuh Amber kembali muncul. Dia mulai marah tanpa henti. Dia juga akan mencari pengacara untuk menuntut Giuseppe. Akan tetapi, di pulau terpencil seperti ini, jangankan mendapatkan sinyal untuk menelpon, makan dan minum saja akan sangat sulit untuk Amber. Amber yang tidak punya kemampuan bertahan hidup, dia merasa kelaparan dan terluka. Sebaliknya, Giuseppe yang sudah jadi nelayan selama bertahun-tahun, dengan mudah bisa mencari makanan dan air bersih untuk diminum. Dia merasa nyaman seperti ada di rumah sendiri. Keseharian Amber di pulau terpencil tersebut, semuanya atas perintah Giuseppe, mulai dari mencuci pakaian dan lainnya. Giuseppe pun berani menampar Amber jika Amber menolak perintahnya. Bahkan, saking inginnya Giuseppe balas dendam, dia melarang Amber memasuki sebuah pondok yang ditemukannya di pulau itu, dengan alasan bisa merusak reputasinya. Singkat cerita, Giuseppe yang bosan meminta Amber untuk menari tarian panas. Awalnya Amber menolaknya, namun lantaran terus dipaksa dan ditampar oleh Giuseppe, Amber pun akhirnya melakukannya.
Kehidupan mereka yang terus saja berdua di pulau tersebut membuat perasaan cinta mulai tumbuh dari keduanya. Perlahan tapi pasti, Amber yang tadinya tidak mau diperintah oleh Giuseppe kini mulai mematuhinya. Begitupun dengan Giuseppe yang selalu bertindak kasar terhadap Amber sebelumnya, kini menjadi pria yang romantis dan sering bercanda. Satu orang pria dan satu orang wanita dalam pulau terpencil yang sama, lambat laun mulai bergantung satu sama lain. Amber mulai bisa membantu Giuseppe untuk menangkap ikan, sekaligus tidur bersama di pondok yang kemarin ditemukan oleh Giuseppe. Dan tentunya seorang pria dan wanita tidur di ranjang yang sama. Pastilah mereka merasa bahwa surga dunia kini milik mereka berdua. Mereka selalu bersama dan selalu bercinta setiap waktu, layaknya sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Amber yang dulunya wanita kaya sekaligus angkuh, kini mulai terbiasa menjalani hidup dalam kesederhanaan, dengan kebahagiaan dan cinta sederhana yang diberikan oleh Giuseppe. Namun di tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba saja Amber melihat ada kapal yang tidak jauh dari pulau itu. Anehnya, Amber tidak berteriak atau meminta tolong. Dia malah memilih bersembunyi di balik batu. Sudah jelas bahwa Amber tidak ingin pergi dari pulau tersebut, karena di pulau itulah dia tidak tergoda oleh kemewahan dunia luar. Ditambah lagi, dia mendapatkan cinta yang tulus dari seorang Giuseppe. Di malam harinya saat mereka sedang bermesraan, Amber tidak memberitahu perihal kapal yang dia lihat tadi. Dia malah bertanya kepada Giuseppe, jika mereka pergi dari pulau ini, apakah Giuseppe akan tetap mencintainya? Giuseppe langsung memeluknya dengan hangat dan berkata bahwa cinta mereka akan abadi selamanya. Hari-hari pun yang terus berganti, dan di suatu pagi, Giuseppe yang baru terbangun setelah bercinta di tepi pantai semalaman, dia melihat ada sebuah kapal berlabuh di tepi pantai. Tanpa pikir panjang, ia berniat menghampiri kapal itu untuk meminta pertolongan. Walaupun sempat ada sedikit perdebatan dengan Amber, sebab dia khawatir hal yang dia takutkan akan terjadi, yaitu perpisahan antara mereka. Namun Giuseppe tetap melakukannya dan bilang bahwa dia akan selalu mencintainya apapun yang terjadi, dan cinta mereka akan bersatu selamanya. Baru saja tiba di kapal itu, teman Amber dengan cepat menyadarkannya, sekaligus memberitahu bahwa suaminya menghabiskan banyak uang untuk mencari Amber selama dia hilang. Dan ketika dia tiba di dermaga, suaminya langsung memeluk Amber dengan erat. Di saat yang bersamaan, Giuseppe melihat hal tersebut. Dia merasa sangat sakit hati, namun apa daya, Giuseppe sadar bahwa dia pria yang tidak memiliki apapun. Berbanding terbalik dengan Tony, suaminya Amber, yang memiliki segalanya untuk membahagiakan Amber. Giuseppe terus kepikiran dengan Amber, dan pada akhirnya suatu malam dia menghubungi Amber untuk mengatakan bahwa dia sangat menyesal telah pergi dari pulau terpencil yang mereka sebut surga itu. Amber pun tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kini dia sudah terlanjur sayang dengan suaminya. Walaupun di sisi lain, dia sangat mencintai dan merindukan kehadiran Giuseppe. Tak mau menyerah dengan keadaan begitu saja, Giuseppe pergi ke hotel tempat Amber dan suaminya menginap. Di sana dia memberikan surat dan cincin. Namun sayang, suami Amber mengetahuinya. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan sang istri. Dia kemudian membayar pelayan untuk segera membuang surat itu. Padahal di surat itu sudah tertulis di mana tempat Giuseppe dan Amber untuk melarikan diri. Setelah Giuseppe menunggu sekian lama, Amber pun tidak kunjung datang. Pada saat itu, Giuseppe melihat Amber yang memasuki sebuah helikopter. Dia pun berlari mengejar Amber yang hendak meninggalkan Italia menggunakan helikopter. Tetapi semua sudah terlambat. Pasangan dari dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya tidak bisa menyatukan cinta mereka dan mengubur cinta mereka dalam-dalam dalam sebuah kenangan. Dan film pun berakhir.